Kisah Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam adalah seorang rasul yang merupakan putra dari Nabi Adam alaihissalam, yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Syed alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Al-Nushi bin Syed bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Syed. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah pun mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandainya turun hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nama Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Nuh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari atau tadarus kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Nabi Idris menjahit gamis atau baju kemeja. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaiannya itu diserahkannya kepada orang yang memesannya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut pun sangat rindu berjumpa dengan beliau. Pada suatu ketika, malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita menikmati makanan ini bersama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai matahari terbit. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, maukah kamu berkeliling bersamaku untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Idris, apakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun jawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau makan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasanya. Akhirnya, Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat menjawab, "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas menjemput semuanya makhluk?" "Benar ya Nabi Allah Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh-roh makhluk
itu bagaikan hidangan-hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang yang sedang menyantap makanan. Wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku? Saya datang untuk menziarahimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Kemudian dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih, ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan ke neraka. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan rasa sakit dari maut itu?" Bila seekor binatang dikelupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Jawab Nabi Idris alaihissalam. Lalu malaikat Israel berkata, "Padahal kelebutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya menyabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu." Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris alaihissalam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu, saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat Israel menjawab, "Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan sepatunya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambillah sepatu Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris menjawab, "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, sedangkan saya telah merasakan kematian." Dan Allah berfirman,
yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada surga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, biarkanlah ia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang bermaksud, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam sebuah hadis, Nabi Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku, dan berkata, selamat datang, wahai saudaraku yang alim dan nabi yang saleh. Nabi Idris alaihissalam menurut riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai berusia 82 tahun. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang merendahkan diri dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya. Bila kamu memohon sesuatu daripada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikianlah puasa dan sembahyangmu. Janganlah bersumpah dengan keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta, agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Bertaatlah kepada raja-rajamu, dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah iri terhadap orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Barang siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak suatu pun akan memuaskannya. Tanpa membagi-bagiakan nikmat yang diperoleh, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menikmati yang diperolehnya itu. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.